Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini dipersembahkan oleh Hukum Ekspor. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Bab 4 tentang Ketenagakerjaan. Bagian ke-1 tentang Umum. Pasal 80. Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja, buruh dalam mendukung ekosistem investasi. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279. B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456. C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256, dan D. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20L7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141. Bagian kedua tentang Ketenagakerjaan. Pasal 81. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, diubah sebagai berikut. Angka 1. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 13. Ayat 1. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh A. Lembaga pelatihan kerja pemerintah. B. Lembaga pelatihan kerja swasta. Atau C. Lembaga pelatihan kerja perusahaan. Ayat 2. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. Ayat 3. Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Ayat 4. Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten, kota. Angka 2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 14. Ayat 1. Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1, huruf B wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten atau kota. Ayat 2. Bagi lembaga pelatihan kerja swasta yang terdapat penyertaan modal asing, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ayat 3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Angka 3. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 37. Ayat 1. Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1 terdiri atas A. Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan B. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Ayat 2. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ayat 3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 2, harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Angka 4. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 42. Ayat 1. Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat.
Ayat 2. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. Ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi A. Direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing, atau C. Tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan, startup, berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu. Ayat 4. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Ayat 5. Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Ayat 6. Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 5. Pasal 43 dihapus. Angka 6. Pasal 44 dihapus. Angka 7. Ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 45. Ayat 1. Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib A. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing. B. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf A yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing, dan C. Memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A dan huruf B tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan tertentu. Angka 8. Pasal 46 dihapus. Angka 9. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 47. Ayat 1. Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya. Ayat 2. Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Ayat 3. Ketentuan mengenai besaran dan penggunaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 10. Pasal 48 dihapus. Angka 11. Ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 49. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan tenaga kerja asing diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 12. Ketentuan pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 56. Ayat 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Ayat 2. Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didasarkan atas A. Jangka waktu, atau B. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ayat 3. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 13. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 57. Ayat 1. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Ayat 2. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Angka 14. Ketentuan pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 58. Ayat 1. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. Ayat 2.
Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masa percobaan kerja yang disyaratkan tersebut batal demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Angka 15. Ketentuan pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 59. Ayat 1. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut. A. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya. B. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. C. Pekerjaan yang bersifat musiman. D. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan, atau E. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. Ayat 2. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ayat 3. Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 16. Ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 61. Ayat 1. Perjanjian kerja berakhir apabila A. Pekerja atau buruh meninggal dunia. B. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. C. Selesainya suatu pekerjaan tertentu. D. Adanya putusan pengadilan dan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau E. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Ayat 2. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. Ayat 3. Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak pekerja atau buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja, buruh. Ayat 4. Dalam hal pengusaha orang perseorangan meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja atau buruh. Ayat 5. Dalam hal pekerja atau buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja atau buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Angka 17. Di antara pasal 61 dan pasal 62 disisipkan satu pasal, yakni pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 61A. Ayat 1. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1, huruf B dan huruf C, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh. Ayat 2. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat F diberikan kepada pekerja atau buruh sesuai dengan masa kerja pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai uang kompensasi diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 18. Ketentuan pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 64. Ayat 1. Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alidaya yang dibuat secara tertulis. Ayat 2. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 19. Pasal 65 dihapus. Angka 20. Ketentuan pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 66. Ayat 1. Hubungan kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ayat 2.
pelindungan pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Ayat 3. Dalam hal perusahaan alidaya mempekerjakan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perjanjian kerja waktu tertentu tersebut harus mensyaratkan pengalihan pelindungan hak-hak lagi pekerja atau buruh apabila terjadi pergantian perusahaan alidaya dan sepanjang objek pekerjaannya tetap ada. Ayat 4. Perusahaan alidaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ayat 5. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 21. Judul paragraf 1 pada bab 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Paragraf 1 tentang penyandang disabilitas. Angka 22. Ketentuan pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 67. Ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasan. Ayat 2. Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 23. Ketentuan pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 77. Ayat 1. Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Ayat 2. Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi A. 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau B. 8 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Ayat 3. Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ayat 4. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja atau buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 24. Ketentuan pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 78. Ayat 1. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat 2, harus memenuhi syarat. A. Ada persetujuan pekerja atau buruh yang bersangkutan, dan B. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu. Ayat 2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib membayar upah kerja lembur. Ayat 3. Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 25. Ketentuan pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 79. Ayat 1. Pengusaha wajib memberi A. Waktu istirahat, dan B. Cuti. Ayat 2. Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A wajib diberikan kepada pekerja atau buruh paling sedikit meliputi A. Istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja, dan B. Istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Ayat 3. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf B yang wajib diberikan kepada pekerja atau buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ayat 4.
Pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja. Ayat 5. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ayat 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diatur dengan peraturan pemerintah. Angak 26. Ketentuan pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 84. Setiap pekerja atau buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 2, huruf B, ayat 3, ayat 5, pasal 80, dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh. Angka 27. Ketentuan pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 88. Ayat 1. Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 2. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat 3. Kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, meliputi A. Upah minimum, H. Struktur dan skala upah, C. Upah kerja lembur, D. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, E. Bentuk dan cara pembayaran upah, F. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, dan G. Upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 28. Di antara pasal 88 dan pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni pasal 88A, pasal 88B, pasal 88C, pasal 88D, pasal 88E, dan pasal 88F sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 88A. Ayat 1. Hak pekerja atau buruh atas upah timbul pada saat terjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha dan berakhir pada saat putusnya hubungan kerja. Ayat 2. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Ayat 3. Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerja atau buruh sesuai dengan kesepakatan. Ayat 4. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ayat 5. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut batal demi hukum dan pengaturan pengupahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 6. Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja atau buruh. Ayat 7. Pekerja atau buruh yang karena kesengajaan dikenakan denda. Ayat 8. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan atau pekerja atau buruh dalam pembayaran upah. Pasal 88B. Ayat 1. Upah ditetapkan berdasarkan A. Satuan waktu, dan atau B. Satuan hasil. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah berdasarkan satuan waktu dan atau satuan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 88C. Ayat 1. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi. Ayat 2. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten atau kota. Ayat 3. Penetapan upah minimum kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan dalam hal hasil penghitungan upah minimum kabupaten atau kota lebih tinggi dari upah minimum provinsi. Ayat 4. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Ayat 5. Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ayat 6.
Dalam hal kabupaten atau kota belum memiliki upah minimum dan akan menetapkan upah minimum, penetapan upah minimum harus memenuhi syarat tertentu. Ayat 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dan syarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 88D. Ayat 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 2 dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum. Ayat 2. Formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai formula penghitungan upah minimum diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 88E. Ayat 1. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat L dan ayat 2 berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan. Ayat 2. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 88F. Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88D ayat 2. Angka 29. Pasal 89 dihapus. Angka 30. Pasal 90 dihapus. Angka 31. Di antara pasal 90 dan pasal 91 disisipkan dua pasal, yakni pasal 90A dan pasal 90B sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 90A. Upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Pasal 90B. Ayat 1. Ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88C ayat 1 dan ayat 21 dikecualikan bagi usaha mikro dan kecil. Ayat 2. Upah pada usaha mikro dan kecil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Ayat 3. Kesepakatan upah sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari rata-rata konsumsi masyarakat berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai upah bagi usaha mikro dan kecil diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 32. Pasal 91 dihapus. Angka 33. Ketentuan pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 92. Ayat 1. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Ayat 2. Struktur dan skala upah digunakan sebagai pedoman pengusaha dalam menetapkan upah bagi pekerja, buruh yang memiliki masa kerja 1 tahun atau lebih. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 34. Di antara pasal 92 dan pasal 193 disisipkan satu pasal, yakni pasal 92A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 92A. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Angka 35. Ketentuan pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 94. Dalam hal komponen upah terdiri atas upah pokok dan tunjangan tetap, besarnya upah pokok paling sedikit 75% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Angka 36. Ketentuan pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 95. Angka 1. Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya. Angka 2. Upah pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur. Angka 3. Hak lainnya dari pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Angka 37. Pasal 96 dihapus. Angka 38.
Pasal 97 dihapus. Angka 39. Ketentuan pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 98. Angka 1. Untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan. Angka 2. Dewan Pengupahan terdiri atas unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja, serikat buruh, pakar, dan akademisi. Angka 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja Dewan Pengupahan diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 40. Ketentuan pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 151. Angka 1. Pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. Angka 2. Dalam hal pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari. Maksud dan alasan pemutusan hubungan kerja diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh dan, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Angka 3. Dalam hal pekerja atau buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan, atau serikat pekerja atau serikat buruh. Angka 4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Angka 41. Di antara pasal 151 dan pasal 152 disisipkan satu pasal, yakni pasal 151A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 151A. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2 tidak perlu dilakukan oleh pengusaha dalam hal A. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. B. Pekerja atau buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu. C. Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau D. Pekerja atau buruh meninggal dunia. Angka 42. Pasal 152 dihapus. Angka 43. Ketentuan pasal 153 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 153. Angka 1. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh dengan alasan A. Berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. B. Berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. D. Menikah. E. Hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. F. Mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam satu perusahaan. G. Mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. H. Mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. I. Berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan, dan J. Dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Ayat 2. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. 44. Pasal 154 dihapus.
45. Di antara pasal 154 dan pasal 155 disisipkan satu pasal, yakni pasal 154A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 154A. Ayat 1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan A. Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. B. Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. C. Perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. D. Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa force majeure. E. Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. F. Perusahaan pilot. G. Adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh dengan alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut. 1. Menganiaya, menghina secara kasar atau menganeam pekerja atau buruh. 2. Membujuk dan atau menyuruh pekerja, buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. 4. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. 5. Memerintahkan pekerja, buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, atau 6. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. H. Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf G terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh dan pengusaha memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. I. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. J. Mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. 2. Tidak terikat dalam ikatan dinas, dan 3. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. J. Pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. K. Pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. L. Pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. M. Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. N. Pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, atau O. Pekerja atau buruh meninggal dunia. Ayat 2. Selain alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat ditetapkan alasan pemutusan hubungan kerja lainnya dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemutusan hubungan kerja diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 46. Pasal 155 dihapus. Angka 47. Ketentuan pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 156. Ayat 1. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ayat 2. Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah. B.
Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun. 2 bulan upah. C. Masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun. 3 bulan upah. D. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun. 4 bulan upah. E. Masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun. 5 bulan upah. F. Masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun. 6 bulan upah. G. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun. 7 bulan upah. H. Masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun. 8 bulan upah. I. Masa kerja 8 tahun atau lebih. 9 bulan upah. Ayat 3. Uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun. 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun. 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun. 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun. 5 bulan upah. E. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun. 6 bulan upah. F. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun. 7 bulan upah. G. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun. 8 bulan upah. H. Masa kerja 24 tahun atau lebih. 10 bulan upah. Ayat 4. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat pekerja atau buruh diterima bekerja. C. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 48. Ketentuan pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 157. Ayat 1. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja terdiri atas A. Upah pokok, dan B. Tunjangan tetap yang diberikan kepada pekerja atau buruh dan keluarganya. Ayat 2. Dalam hal penghasilan pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, upah sebulan sama dengan 30 dikalikan upah sehari. Ayat 3. Dalam hal upah pekerja atau buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, upah sebulan sama dengan penghasilan rata-rata dalam 12 bulan terakhir. Ayat 4. Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, lebih rendah dari upah minimum. Upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah upah minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan. Angka 49. Di antara pasal 157 dan pasal 158 disisipkan satu pasal, yakni pasal 157A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 157A. Ayat 1. Selama penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pengusaha dan pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya. Ayat 2. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak lainnya yang biasa diterima pekerja atau buruh. Ayat 3. Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai tingkatannya. Angka 50. Pasal 158 dihapus. Angka 51. Pasal 159 dihapus. Angka 52. Ketentuan pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 160. Angka 1. Dalam hal pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, pengusaha tidak wajib membayar upah,
tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja atau buruh yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk satu orang tanggungan, 25% dari upah. B. Untuk dua orang tanggungan, 35% dari upah. C. Untuk tiga orang tanggungan, 45% dari upah. D. Untuk 4 orang tanggungan atau lebih, 50% dari upah. Ayat 2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan untuk paling lama 6 bulan terhitung sejak hari pertama pekerja atau buruh ditahan oleh pihak yang berwajib. Ayat 3. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh yang setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 4. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, berakhir dan pekerja atau buruh dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib mempekerjakan pekerja atau buruh kembali. Ayat 5. Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 bulan berakhir dan pekerja atau buruh dinyatakan bersalah, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan. Angka 53, pasal 161 dihapus. Angka 54, pasal 162 dihapus. Angka 55, pasal 163 dihapus. Angka 56, pasal 164 dihapus. Angka 57, pasal 165 dihapus. Angka 58, pasal 166 dihapus. Angka 59, pasal 167 dihapus. Angka 60, pasal 168 dihapus. Angka 61, pasal 169 dihapus. Angka 62, pasal 170 dihapus. Angka 63, pasal 171 dihapus. Angka 64, pasal 172 dihapus. Angka 65, pasal 184 dihapus. Angka 66, ketentuan pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 185. Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 pasal 68, pasal 69 ayat 2 pasal 80, pasal 82, pasal 88a ayat 3 pasal 88e ayat 21, pasal 143, pasal 156 ayat 1 atau pasal 160 ayat 4 dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan, atau pidana denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan tindak pidana kejahatan. Angka 67. Ketentuan pasal 186 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 186. Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat 2, atau ayat 3, atau pasal 93 ayat 2, dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 bulan dan paling lama 4 tahun dan, atau pidana denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 400 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan tindak pidana pelanggaran. Angka 68. Ketentuan pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 187. Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 1, pasal 67 ayat 1, pasal 7L ayat 2, pasal 76. Pasal 7A ayat 21, pasal 79 ayat L ayat 21, atau ayat 3 pasal 85 ayat 3, atau pasal 144 dikenai sanksi pidana kurungan paling singkat 1 bulan dan paling lama 12 bulan dan, atau pidana denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan tindak pidana pelanggaran. Angka 69. Ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 188.
Ayat 1. Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 2, pasal 63 ayat 1, pasal 78 ayat 1, pasal 108 ayat L, pasal 111 ayat 3, pasal 114, atau pasal 148 dikenai sanksi pidana denda paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak 50 juta rupiah. Ayat 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan tindak pidana pelanggaran. Angka 70. Ketentuan pasal 190 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 190. Ayat 1. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6, pasal 14 ayat 1, pasal 15, pasal 25, pasal 37 ayat 2, pasal 38 ayat 2, pasal 42 ayat 1, pasal 47 ayat 1, pasal 61a, pasal 66 ayat 4, pasal 87, pasal 92, pasal 106, pasal 126 ayat 3, atau pasal 160 ayat 1, atau ayat 2, undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Angka 71. Di antara pasal 191 dan pasal 192 disisipkan satu pasal, yakni pasal 191A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 191A. Pada saat berlakunya undang-undang ini. A. Untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. B. Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari upah minimum yang ditetapkan sebelum undang-undang ini, pengusaha dilarang mengurangi atau menurunkan upah. Bagian ketiga tentang jenis program jaminan sosial. Pasal 82. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 diubah sebagai berikut. Angka 1. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 18. Jenis program jaminan sosial meliputi A. Jaminan kesehatan. B. Jaminan kecelakaan kerja. C. Jaminan hari tua. D. Jaminan pensiun. E. Jaminan kematian. Dan F. Jaminan kehilangan pekerjaan. Angka 2. Di antara pasal 46 dan pasal 47 disisipkan satu bagian yakni bagian ke-7 jaminan kehilangan pekerjaan sehingga berbunyi sebagai berikut. Bagian ke-7 tentang jaminan kehilangan pekerjaan. Pasal 46A. Ayat 1. Pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berhak mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Ayat 2. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat. Ayat 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 46B. Ayat 1. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Ayat 2. Jaminan kehilangan pekerjaan diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja atau buruh kehilangan pekerjaan. Pasal 46C. Ayat 1. Peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah setiap orang yang telah membayar iuran. Ayat 2. Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibayar oleh pemerintah pusat. Pasal 46D. Ayat 1. Manfaat jaminan kehilangan pekerjaan berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Ayat 2. Jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan paling banyak 6 bulan upah. Ayat 3. Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diterima oleh peserta setelah mempunyai masa kepesertaan tertentu. Ayat 4.
Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal 46E. Ayat 1. Sumber pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan berasal dari A. Modal awal pemerintah, B. Rekomposisi iuran program jaminan sosial, dan atau C. Dana operasional BPJS Ketenagakerjaan. Ayat 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan jaminan kehilangan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian keempat tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pasal 83. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256 diubah sebagai berikut. Angka 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 6. Ayat 1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf A menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat 2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf B menyelenggarakan program A. Jaminan kecelakaan kerja, B. Jaminan hari tua, C. Jaminan pensiun, D. Jaminan kematian, dan E. Jaminan kehilangan pekerjaan. Angka 2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 9. Ayat 1. BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 21 huruf A berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Ayat 2. BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat 2 huruf B berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan pensiun, program jaminan hari tua, dan program jaminan kehilangan pekerjaan. Angka 3. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 42. Ayat 1. Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 1, huruf A untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak 2 triliun rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ayat 2. Modal awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat 1, huruf A untuk program jaminan kehilangan pekerjaan ditetapkan paling sedikit 6 triliun rupiah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Bagian kelima tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Pasal 84. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6141, diubah sebagai berikut. Angka 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten atau kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 2. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. 3. Keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di luar negeri. 4. Pekerja migran Indonesia perseorangan adalah pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan. 5. Pelindungan pekerja migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia dan atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. 6.
Pelindungan sebelum bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. 7. Pelindungan selama bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri. 8. Pelindungan setelah bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pekerja migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. 9. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia. 10. Mitra usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan pekerja migran Indonesia pada pemberi kerja. 11. Pemberi kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan pekerja migran Indonesia. 12. Perjanjian kerjasama penempatan adalah perjanjian tertulis antara perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan mitra usaha atau pemberi kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan. 13. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia dan calon pekerja migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan pekerja migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Perjanjian kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Visa kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 16. Surat izin perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. 17. Surat izin perekrutan pekerja migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Kepala Badan kepada perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan calon pekerja migran Indonesia. 18. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 19. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. 20. Badan penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial pekerja migran Indonesia. 21. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 22. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 23. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 24. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional. 25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 26. Badan adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan pekerja migran Indonesia secara terpadu. Angka 2. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 51. Ayat 1.
Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf B wajib memiliki izin yang memenuhi perizinan berusaha dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Ayat 2. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan dan dipindah tangankan kepada pihak lain. Ayat 3. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Angka 3. Ketentuan pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 53. Ayat 1. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dapat membentuk kantor cabang di luar wilayah domisili kantor pusatnya. Ayat 2. Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia menjadi tanggung jawab kantor pusat perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia. Ayat 3. Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi. Ayat 4. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 3, harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Angka 4. Ketentuan pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 57. Ayat 1. Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus menyerahkan pembaruan data paling lambat 30 hari kerja. Ayat 2. Dalam hal perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia tidak menyerahkan pembaruan data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia diizinkan untuk memperbarui izin paling lambat 30 hari kerja dengan membayar denda keterlambatan. Ayat 3. Ketentuan mengenai denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Angka 5. Di antara pasal 89 dan pasal 90 disisipkan satu pasal, yakni pasal 89A sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 89A. Pada saat berlakunya undang-undang ini, pengertian atau makna SIP 3MI dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 20L7 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan mengenai perizinan berusaha. Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan ini dipersembahkan oleh Hukum Expert.